Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Hidayati, NPM 039, kelas 7 A3 Akuntansi. Hari ini saya akan membawakan materi bab 4 tentang nasak dan mansukh. Pengertian nasak dan mansukh. Nasak diartikan sebagai sesuatu yang membatalkan, menghapus, dan memindahkan. Sedangkan mansukh diartikan sebagai sesuatu yang dibatalkan, dihapuskan, dan dipindahkan. Menurut Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 29 yang berbunyi, Haza kitabuna yatiku alaikum bilhaq, inna kunna nastasihu ma kuntum ta'lamun. Yang artinya, Allah berfirman, inilah kitab, catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Syarat-syarat nasak dan mansukh. Yang pertama, hukum yang dihapus adalah hukum syara yang bersifat amali. Yang kedua, terdapat dua ayat hukum yang bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan serta tidak bisa diamalkan secara bersama. Yang ketiga, harus diketahui secara meyakinkan perurutan turunnya ayat-ayat tersebut. Yang keempat, hukum yang dihapus tidak terbatas oleh waktu. Yang kelima, penghapusan secara langsung dari Allah atau Nabi. Yang keenam, memenuhi syarat kontradiksi. Yang ketujuh, hukum yang dinasak bukan hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baik buruknya suatu perbuatan. Yang kedelapan, ketentuan hukum yang dicabut atau dinasak ditetapkan kemudian. Karena pada hakikatnya, nasak adalah untuk mengakhiri pemberlakuan ketentuan hukum yang sudah ada. Klasifikasi nasak. Klasifikasi nasak ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada berdasarkan subjek, yang kedua berdasarkan objek, yang ketiga berdasarkan kejelasannya dan cakupannya, yang keempat dari segi hubungan dan pelaksanaan hukum. Nanti saya akan menjelaskan yang berdasarkan subjek saja. Kalau berdasarkan subjek itu terbagi menjadi 4. 1. Ada nasak Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Ada nasak Al-Quran dengan sunnah. 3. Ada nasak sunnah dengan Al-Quran. 4. Ada nasak sunnah dengan sunnah. Nasak Al-Quran dengan Al-Quran. Sebagai contoh itu ada di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 yang dinasakan dengan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Di Al-Baqarah menjelaskan bahwa ketidakbolehan perang di antara bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan tertentu yang dimaksud itu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Namun dinasakan oleh Quran Surat At-Taubah ayat 36 yang mengatakan memperbolehkan berperang, memerangi kaum musyrik pada saat itu juga, di bulan itu, demi membela agama Allah. Nasak Al-Quran dengan sunnah. Nasak jenis ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Nasak Al-Quran dengan sunnah ahad. 2. Nasak Al-Quran dengan sunnah mutawatir. Contoh nasak bentuk ini terdapat di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum iza hadaro ahadakumul mautu intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu ada nasak sunnah dengan Al-Quran. Berbeda dengan yang sebelumnya, para ulama lebih sepakat memperbolehkan Al-Quran menasak sunnah. Sebagai contoh, ada di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ada contoh lain itu sebuah hadis Nabi. Jadi hadis Nabi itu mengharamkan seorang suami menggauli istri pada bulan Ramadan. Ketentuan tersebut akhirnya dinasakkan
oleh surat Al-Baqarah ayat 187, kalau nggak salah artinya itu dihalalkan bagimu pada malam hari, puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Nasak sunnah dengan sunnah. Dalam hal ini ada 4 bentuk, yaitu 1. Nasak mutawatir dengan mutawatir, 2. Nasak ahad dengan ahad, 3. Nasak ahad dengan mutawatir, 4. Nasak mutawatir dengan ahad. 3 bentuk pertama diperbolehkan, sedangkan yang keempat terdapat silang pendapat antara ulama. Hikmahnya, 1. Mengukuhkan keberadaan Allah. 2. Dengan nasak dan mansuk ini diharapkan pula kita akan mempunyai prediksi dan pengertian bahwa Allah itu memang adalah zat yang maha bijak, maha kasih, maha sayang, bahkan Al-Ham, Al-Rahim, yaitu bahwa Dia itu lebih kasih daripada yang berhati kasih dan lebih sayang daripada siapa saja yang berhati sayang. Yang ketiga itu memelihara kemaslahatan hamba. Yang keempat ada perkembangan tasri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Yang kelima ada cobaan dan ujian bagi seorang mukhalaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang keenam ada menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila salah kata dan bacaan yang kurang berkenan di hati saudara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.